Halo teman-teman, kali ini video pendek saya membahas masalah penyakit autoimun. Video ini adalah video episode pertama, membahas mengenai penyakit autoimun. Seperti kita ketahui bahwa penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuh sendiri. Normalnya sistem kekebalan tubuh menjaga tubuh dari serangan organisme asing seperti bakteri atau virus. Namun pada seseorang yang menderita penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuhnya melihat sel tubuh yang sehat sebagai organisme asing, sehingga sistem kekebalan tubuh akan melepaskan protein yang disebut autoantibodi untuk menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Oleh sebab itu, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ibaratnya tubuh memproduksi, kalau normal produksi antibodi, ini antibodi yang diproduksi tubuh, kemudian menyerang ini adalah dianggap organisme asing. Ini normalnya adalah demikian. Jadi antibodi menyerang organisme asing. Tetapi pada autoimun menjadi protein ini, antibodi ini adalah merupakan autoantibodi. Dan autoantibodi ini menyerang sel kita sendiri, karena sel kita sendiri yang normal ini dibaca oleh autoantibodi sebagai organisme asing. Nah, itulah konsep dari penyakit autoimun. Lantas apa penyebab dari penyakit autoimun ini? Sampai sekarang belum diketahui apa penyebab penyakit autoimun. Namun beberapa faktor di bawah ini dapat meningkatkan resiko seseorang untuk menderita penyakit ini. Yang pertama, ini belum diketahui, belum diketahui. Kemudian faktor risikonya yang pertama adalah etnis. Beberapa penyakit autoimun umumnya menyerang etnis tertentu. Misalnya diabetes tipe 1 umumnya menimpa orang Eropa, sedangkan lupus rentan terjadi pada orang Afrika, Amerika, dan Amerika Latin. Kemudian yang kedua adalah gender. Wanita lebih rentan terserang penyakit autoimun dibanding pria. Biasanya penyakit ini dimulai pada masa kehamilan. Gender. Yang ketiga adalah faktornya karena lingkungan. Paparan dari lingkungan seperti cahaya matahari, bahan kimia, serta infeksi virus dan bakteri bisa menyebabkan seseorang terserang penyakit autoimun dan memperparah keadaannya. Faktor keempat adalah riwayat keluarga. Umumnya penyakit autoimun juga menyerang anggota keluarga yang lain. Meski tidak selalu terserang penyakit autoimun yang sama.
Mereka rentan terkena penyakit autoimun yang lain. Apa gejala penyakit autoimun? Ada lebih dari 80 penyakit yang digolongkan sebagai penyakit autoimun. Beberapa di antaranya memiliki gejala yang sama. Pada umumnya gejala-gejala awal penyakit autoimun adalah kelelahan, pegal ototnya, ruam kulit, demam ringan, rambut rontok, sulit berkonsentrasi, dan kesemutan di tangan dan kaki. Masing-masing penyakit autoimun memiliki gejala yang spesifik. Misalnya sering merasa haus, lemas, dan penurunan berat badan pada penderita diabetes tipe 1. Beberapa contoh dari penyakit autoimun beserta gejalanya adalah sebagai berikut. Pertama, lupus. Lupus dapat mempengaruhi hampir semua sistem organ dan menimbulkan gejala seperti demam, nyeri sendi, ruam kulit, kulit sensitif, sariawan, bengkak pada tungkai, sakit kepala, kejang, nyeri dada, dan sesak nafas, pucat, dan perdarahan. Kemudian penyakit Graves. Penyakit ini dapat mengakibatkan kehilangan berat badan, mata menonjol, gelisah, rambut rontok, dan jantung berdebar. Yang berikutnya adalah psoriasis. Psoriasis ini adalah penyakit kulit yang bersisik. Kemudian penyakit autoimun berikutnya adalah multiple sclerosis. Penyakit multiple atau MS ini menimbulkan rasa nyeri, lelah, otot menjadi tegang, gangguan penglihatan, dan kurangnya koordinasi tubuh merupakan gejala dari multiple sclerosis. Kemudian yang kelima adalah myasthenia gravis. Gejalanya meliputi kelelahan yang semakin parah seiring aktivitas yang dilakukan. Kemudian penyakit autoimun yang lain adalah disebut thyroiditis Hashimoto yang ditandai dengan dirasakannya kelelahan, depresi, sembelit, peningkatan berat badan, kulit kering, dan sensitif pada udara dingin. Berikutnya adalah colitis ulceratif dan Crohn disease. Ditandai dengan nyeri perut, diare, BAB berdarah, demam, dan penurunan berat badan. Kemudian rheumatoid arthritis ini juga termasuk golongan penyakit autoimun, menimbulkan gejala nyeri pada sendi, radang pada sendi, dan terjadi pembengkakan. Kemudian berikutnya adalah sindrom Guillain-Barré syndrome, kelelahan sampai kelumpuhan. Gejala penyakit autoimun dapat mengalami flare, yaitu timbulnya gejala secara tiba-tiba dengan derajat yang berat. Gejala penyakit autoimun kemudian autoimun hepatitis. Penyakit autoimun ini menyerang sel-sel hati dan sistem kekebalan tubuh yang bisa mengakibatkan hati mengeras dan gagal hati. Kemudian celiac disease. Jenis penyakit autoimun ini
menyebabkan penderitanya tidak mampu menerima gluten dan zat yang terkandung dalam gandum. Yang ke-12 yaitu antibody syndrome atau antiphospholipid, disingkat dengan APS. Jenis penyakit autoimun ini bekerja dengan menyerang lapisan dalam pembuluh darah yang mengakibatkan terjadi pembekuan darah pada saluran darah, baik saluran vena maupun arteri. Kemudian hemolytic anemia. Penyakit autoimun ini bekerja dengan menghancurkan sel darah merah yang terdapat dalam tubuh, ya, sehingga sel darah merahnya kadarnya menjadi kurang. Kemudian idiopathic thrombocytopenic purpura atau disingkat dengan ITP merupakan salah satu penyakit autoimun yang banyak menyerang wanita dan menyebabkan pecahnya jaringan pembuluh darah. Yang ke-15, giant cell myocarditis. Hingga saat ini penyakit autoimun merupakan penyakit yang tidak bisa dicegah. Akan tetapi bukan berarti penyakit ini tidak bisa dikendalikan. Bila Anda menemukan gejala-gejala penyakit autoimun, maka untuk mengendalikannya Anda harus berada dalam perawatan spesialis. Nah, materi berikutnya akan kita lanjutkan pada episode yang kedua. Tunggulah episode kedua ini. Bila mana informasi ini sangat berguna bagi Anda, maka silakan klik subscriber dan sharing, serta bila mana ada komentar dapat dikirimkan kepada email suharyanto445@gmail.com. Terima kasih.